Itulah Bilal. Bahkan kata Nabi, saya mendengar terompah Bilal di surga. Jadi seorang masih hidup, orangnya masih hidup, terompahnya kedengaran di surga. Bilal bin Rabah. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah pesan ketika masjid ini dinamai oleh mufti Korea, dengan kita juga di sini rida menerimanya dengan nama Sayyidina Bilal, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, setidaknya kalau kita belum ada ilmu untuk dimaksimalkan berdakwah dan berjuang, belum ada harta maksimal seperti Abdurrahman bin Auf, maka gunakan tenaga kita sekecil apapun untuk bisa berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, itu telah kita wujudkan hari ini. Di antara sekian banyak orang yang datang, mungkin peran teman-teman lah yang di belakang layar, di belakang panggung, yang telah memaksimalkan tenaganya untuk bisa memaksimalkan dakwah khususnya untuk di hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku sekalian, nama masjid ini tadi disebutkan dan terlihat dari luar, Masjid Sayyidina Bilal. Ada 3 karakter di antara orang-orang yang mampu memaksimalkan amal soleh yang diisyaratkan Al-Quran, dibimbing Nabi, dan nanti ketiganya menjadi miniatur sekaligus contoh bagi kita di setiap masa. Baik. Yang pertama, ada yang berjuang, berdakwah, dan beribadah dengan ilmu. Di antara sahabat yang memaksimalkan potensi ini, nanti ada Abu Hurairah, nama aslinya Abdurrahman, aslinya lagi Abu Syams. Jadi asalnya ini dari orang Persia, kemudian dia pindah dari Majusi ke Kristen, kemudian bingung, datang ke Madinah, bertemu Nabi, masuk Islam di tahun 7 Hijrah, 3 tahun sebelum Nabi wafat. Tapi karena serius beliau belajar, sampai didoakan oleh Nabi, bentangkan sorbanmu, didoakan oleh Nabi. Ketika selesai doa dilipat, dipakai oleh dia dengan barakah dari Nabi SAW atas izin Allah. Setelah mengenakan itu, dia sulit lupa. Jadi ada manusia itu 4 tipe, ini yang kelima. Cepat hafal, ya, cepat ingat, lambat lupa, 1. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa, banyak. Yang ketiga, lambat ingat, cepat lupa, ya. Oh, itu yang parah. Susah ingatnya, begitu ingat lupa, ya. Ada lagi yang lambat ingat, lambat lupa, agak lumayan. Yang ini luar biasa, cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa susah, biasanya kan utang yang begitu, ya. Ini ilmu. Nanti ada sahabat lain lagi, tipe pemudanya, ada Ali bin Abi Thalib karamahullahu wajhah. Tipe juniornya ada Ibnu Umar, itu lahir di tahun ke-7 Hijrah, Nabi wafat usianya 17 tahun, sudah hafal Quran 30 juz, hafal hadis plus menulisnya 700 hadis. Nanti ada Ibnu Abbas, bapaknya pengusaha, anaknya itu pembelajar. Sampai Nabi wafat usia 13 tahun, anaknya sudah hafal 2000 hadis. Nanti ada lagi yang lain, anaknya Umar, namanya Abdullah, ya Ibnu Umar, Nabi wafat masih belia, hafal 2800 hadis kurang lebih. Itu semua tipe yang pertama, berjuang dengan ilmu. Yang kedua, ada orang memaksimalkan ibadah, berjuang dengan harta. Ini lebih banyak. Di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ya, ada juga kemudian Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf
Itu tadi saya kisahkan fakir. Kemudian belajar dari Nabi, dipraktekkan pola bisnis itu. Nanti satu kali teman-teman yang di sini bekerja mesti belajar fikih bisnis. Itu semua sahabat Nabi yang mempraktekkan fikih bisnis, bisnisnya tidak pernah kembali modal. Tidak pernah kembali modal, selalu kembali untung. Bahkan ada yang modalnya cuma pakaian tadi. Dalam setahun itu jadi orang paling kaya di Madinah. Itu pekerjaan Abdurrahman bin Auf. Setelah kaya tadi, itu Masya Allah, 1/3 penduduk Madinah pernah dibebaskan utangnya oleh Abdurrahman bin Auf. 1/3 lagi diutangi. Silakan dimodali untuk kerja. 1/3 lagi disantuni karena memang sudah nggak bisa kerja. Ini artinya semua penduduk Madinah itu dibantu saking kayanya. Baru 1 orang. Utsman bin Affan asetnya sampai sekarang masih ada. Beliau pernah membeli sumur yang dimonopoli oleh Yahudi, dibeli oleh beliau plus kebun kurmanya. Kata beliau sekarang gratis, yang mau minum ambil di sumur, yang lapar ambil kurmanya di kebun. Sekarang wilayah itu akan dijadikan penginapan, penghasilannya dari sejak dulu sampai sekarang disimpan sekarang di bank, sekarang Bank Saudi, lalu disedekahkan atas nama Utsman bin Affan. Sampai sekarang masih ada. Nah, tipe yang ketiga, ada tipe yang beribadah berdakwah dengan tenaga. Jadi karena harta tidak maksimal di situ, ilmu tidak sampai di situ, tapi dia memaksimalkan potensi yang ketiga. Dan ini dimuliakan oleh Allah, disanjung oleh Nabi. Di antara sahabat yang memang gemar memaksimalkan dengan tenaga itu namanya Bilal bin Rabah. Bilal harta kurang, bahkan merdeka dibebaskan dengan izin Allah oleh Abu Bakar. Baik, ini peluang bagi kita untuk saling mengerti. Jadi kalau ada orang kelebihan harta, bantu saudara kita. Mungkin dengan bantuan itu dia bisa menyampaikan risalah lebih baik dibandingkan kita. Antum nggak bisa adzan, tapi bisa beli mic-nya. Mungkin yang adzan orang lain. Jadi keluarkan dari harta kita supaya orang bisa adzan. Maaf ya, sebagus-bagusnya suara, kalau nggak pakai mic, nyampainya kan cuma sekitaran itu aja. Ya, itulah Bilal. Bahkan kata Nabi, saya mendengar terompah Bilal di surga. Jadi seorang masih hidup, orangnya masih hidup, terompahnya kedengaran di surga. Bilal bin Rabah. Nah, saya ingin menyampaikan sebuah pesan ketika masjid ini dinamai oleh mufti Korea, dengan kita juga di sini rida menerimanya dengan nama Sayyidina Bilal, seakan-akan memberikan pesan kepada kita, setidaknya kalau kita belum ada ilmu untuk dimaksimalkan berdakwah dan berjuang, belum ada harta maksimal seperti Abdurrahman bin Auf, maka gunakan tenaga kita sekecil apapun untuk bisa berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah, itu telah kita wujudkan hari ini. Di antara sekian banyak orang yang datang, mungkin peran teman-teman lah yang di belakang layar, di belakang panggung, yang telah memaksimalkan tenaganya untuk bisa memaksimalkan dakwah khususnya untuk di hari ini. Saya ingin membuka dengan mengucapkan syukur kepada Allah. Semoga tenaga kita semua diganti oleh Allah dengan pahala yang berlipat. Sekira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah besok saya di Masjid Al-Barakah, dan siang ya, mudah-mudahan kalau ada waktu kita berjumpa, diteruskan nanti tanya jawab di sana. Kalaupun tak ada waktu, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahmaduka hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وفقنا بما تعلمنا فهمنا يا الله ما تعلمنا ووفقنا لنعمل ما تعلمنا به. اللهم يسر لنا يا الله كل العسير فإن بيدك يا الله كل عسير يسير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.